Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik badan mudah lelah karena asam lambung, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah badan mudah lelah ya, badan mudah lelah, kemudian tidak bertenaga ya, kadang loyo, lemes dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk sensasi ya, sensasi asam lambung, anxiety psikosomatis yang memang bermacam-macam ya. Nah, ini salah satunya kali ini saya fokuskan kepada tema ini ya, buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi ketika kita beraktivitas sedikit saja ya, itu terasa sudah lelah ya, sudah lelah, sudah ngos-ngosan, kemudian merasa lemah ya, merasa lemes, kemudian lelah lah, pokoknya itu intinya seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita sharingkan ya kepada teman-teman, karena waktu itu saya juga mengalami hal yang sama seperti itu. Mudah-mudahan lewat sharing ini bisa mengatasi penderitaan teman-teman semua ya, dan mudah-mudahan menjadi cepat membaik ya. Amin. Dan ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Guswan ya. Halo Mas Guswan ya. Kalau tidak salah di Banyumas atau Cilacap ya ini ya. Iya. Nah, mudah-mudahan sedang atensi ya, dan mudah-mudahan menjadi lebih semangat lagi untuk selalu berikhtiar mencari kesembuhan ya itu. Nah, teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang memang sangat beraneka ragam ya, nano-nano ya, yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik ya, atau dapat cepat sembuh total ya. Nah, maka dari itu lewat sharing ini ya, harapan saya ini mudah-mudahan lah kita semua yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis akan segera disembuhkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik ya. Jadi khusus pada tema ini ya, ini sebenarnya juga sensasi yang rata-rata itu mengalami ya. Rata-rata memang ada fase-fase yang di tahap seperti itu ya. Setelah kita sudah mulai membaik ya, kadang kita makan juga sudah enakan ya, bahkan sudah tidak mantang lagi. Tetapi yang namanya sensasi ini ya, yaitu kita badan merasa mudah lelah, ini memang cukup lama teman-teman ya. Jadi saya juga mengalami seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita pahami saja ya apa itu sebab, dan akhirnya nanti kita bisa menentukan ya alternatif solusinya ya, itu sesuai dengan pengalaman yang saya alami ya. Nah teman-teman semua, jadi kalau kita lihat sebab dan solusinya ya, ketika kita mengalami sensasi-sensasi seperti itu, contohnya mudah lelah ya, merasa tidak bertenaga, merasa loyo, tidak energik ya, lemes dan lain sebagainya. Nah itu faktornya
bisa juga faktor fisik, bisa juga faktor psikis, atau malah dua-duanya teman-teman. Nah itu yang perlu kita telaah ya, perlu kita cermati ya, sehingga nanti kita bisa keluar dari jeratan penderitaan asam lambung ketiga anxiety psikosomatis. Nah baik ya, jadi faktor penyebab ya, penyebab dan solusinya yang pertama ketika kita merasakan seperti itu karena kita itu masih mager ya, jadi masih malas gerak ya. Ya mungkin sudah bergerak tetapi belum maksimal ya, atau belum dalam kesehariannya itu waktunya masih perlu ditambah ya, itu seperti itu. Nah maka dari itu bisa dikategorikan masih mager lah, masih malas gerak. Nah karena apa? Karena memang tubuh kita ini disetting untuk bergerak sebenarnya teman-teman ya, untuk bergerak. Nah sehingga dengan gerakan-gerakan tubuh ini atau mungkin dengan olahraga ya, ini menjadikan seperti pencernaan juga menjadi lancar ya, kemudian peredaran darah juga menjadi lancar, peredaran oksigen juga jauh menjadi lancar. Nah itu seperti itu ya. Maka ketika kita masih mager ya, ini itu ya akhirnya menjadi seperti itu. Begitu kita gerak sedikit, rasanya tubuh sudah lelah gitu loh. Nah jangankan bergerak ya, dulu saya ngomong seperti ini saja ini lelah sekali teman-teman ya. Jadi di saat kita sedang terpuruk ya, ngomong ini seperti nggak ada powernya ya, karena kalau mau ngomong keras-keras itu ya, nah itu saja rasanya lelah sekali. Nah itu memang karakter penderitaan asam lambung ketiga anxiety psikosomatis secara fisiknya itu memang dampaknya seperti itu ya. Maka kita pahami saja dulu ya, ketika kita memang masih mager, hal itu biasanya akan bertahan agak lama ya. Tetapi nanti ketika kita sudah merubah diri melalui perilaku kita ya, nanti akan berubah juga seiring jalannya istilahnya aktivitas kita yang kita lakukan yaitu. Nah maka solusinya ketika kita masih sering mager ya, nah maka olahraga itu harus dijalankan ya. Olahraga memang sih tidak langsung olahraga berat ya, istilahnya semampunya ya, tetapi kita ada niat untuk istilahnya gerak lah atau olahraga. Nah itu seperti misalkan jalan kaki, itu kan olahraga paling ringan ya. Nah waktu itu saya lakukan itu untuk jalan kaki saya target ya, jadi dalam satu hari itu 30 menit ya, 30 menit saya harus berjalan kaki, entah itu di mana ya, entah itu mungkin di dalam rumah juga bisa, di sekitar rumah, di luar juga bisa ya, mau keluar ke jalan juga bisa, yang penting diukur dengan waktu ya. Kalau selama 30 menit kita berjalan terus, nah artinya tubuh kita sudah bergerak ya, sehingga dengan pergerakan-pergerakan itu ya menjadi terlatih ya, yang tadinya mudah lelah menjadi tubuh ini kan sifatnya adaptif ya, jadi selalu adaptasi. Kalau tidak dilatih ya selamanya akan mudah lelah, tapi harus kita latih. Nah setelah itu nanti akan ada perubahan teman-teman. Jadi fisik menjadi kuat ya, itu ketika dilatih teman-teman ya. Makanya ketika orang yang mungkin sering angkat-angkat beban yang berat, pasti tangannya akan menjadi lebih kuat, bahkan menjadi lebih besar ya. Tetapi yang nggak pernah angkat-angkat ya, akhirnya tangan biasa-biasa saja, tidak kekar lah seperti itu. Sama ketika kita tidak pernah berjalan ya, kakinya pasti kecenderungannya agak kecil ya. Tetapi bagi orang yang rajin berjalan ya, itu pasti kakinya akan lebih besar. Nah itu seperti itu. Jadi tubuh ini menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kebiasaan apa yang kita lakukan. Nah maka dari itu supaya kita tidak lelah ya, fisik harus dilatih teman-teman ya. Contohnya dengan olahraga jalan kaki, kemudian berjemur ya. Berjemur itu juga sangat positif teman-teman ya, karena selain kita mendapatkan vitamin D ya, kita sambil olahraga keringat keluar, nah otomatis sirkulasi ya di dalam tubuh ini jauh menjadi lebih baik, menjadi lebih lancar ya, sehingga rasa-rasa sensasi yang tidak nyaman di badan itu pun akan terkikis ya, akhirnya menjadi menghilang ya, termasuk rasa mudah lelah ya, itu juga akan terlatih, akhirnya nanti stamina kita menjadi semakin kuat. Nah itu dengan jalan
olahraga ringan. Contohnya seperti itu, bisa jalan kaki ya, bisa sambil berjemur. Kemudian kita berusaha beraktivitas normal. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang biasanya dilakukan dulu sebelum terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis ini itu mulai lakukan kembali ya, lakukan kembali. Ini untuk melatih fisik kita supaya juga jauh menjadi lebih energik, lebih kuat, itu seperti itu ya. Jadi dengan latihan itu ya, contohnya melalui aktivitas normal kita ya, usahakan banyak bergeraknya ya, tetapi biasanya ketika kita banyak aktivitas otomatis juga banyak gerak ya, maka itu sudah cukup untuk istilahnya menggerakkan tubuh ya. Nah itu untuk latihan supaya tidak mudah lelah itu ya. Walaupun di saat kita latihan kadang merasa lelah ya, bolehlah istirahat dulu, istirahat sejenak, mungkin sambil minum ya, atau mungkin sambil ngemil apa ya. Nah setelah itu kemudian dilanjutkan lagi. Itu caranya seperti itu teman-teman. Nah baik ya, itu yang pertama ya. Kemudian sebab yang kedua, ini karena kurang nutrisi teman-teman ya. Jadi biasanya ketika kita masih dalam penderitaan ini ya, itu sering kurang nutrisi karena nafsu makan biasanya agak rendah ya. Apalagi ketika kita makan agak banyak, kemudian sensasi di perut kurang nyaman. Nah, akhirnya kita menjadi makannya porsi kecil. Nah, kalau porsi kecil terus, yaitu akhirnya kita kurang nutrisi. Jangankan dengan porsi kecil, kita makan sudah porsi normal saja ketika lambung kita masih bermasalah. Nah, otomatis penyerapan di dalam tubuh kita itu juga menjadi berkurang ya. Jadi hanya sedikit. Nah, itu makanya untuk misalkan aktivitas sedikit saja kita rasanya sudah lelah, karena sebenarnya dari nutrisi itu ada yang kurang, itu kurang maksimal lah, itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ketika sebabnya itu ya, solusinya kita harus makan minum yang cukup ya. Makan minum yang cukup, contohnya minum ya usahakan minimal 8 gelas, yaitu penuhi saja ya. Itu kalau makan ya disesuaikan, pokoknya intinya makan tepat waktu ya, kemudian makan makanan sehat disesuaikan dengan kondisi lambung kita ya. Kita waspada terhadap makanan pantangan. Nah itu yang harus dilakukan ya. Hal-hal seperti itu memang harus kita pahami dan harus kita praktekkan teman-teman ya. Jadi untuk solusi keluar dari jeratan penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, intinya itu prakteknya teman-teman. Ketika kita sudah sadar, kemudian kita paham, kemudian kita mempraktekkan ya. Jadi praktek itu artinya kita merubah perilaku ya, perilaku. Jadi beda dengan dulu ya. Nah, sekarang karena dalam masa pemulihan berarti saya harus begini. Nah, itu yang harus dilakukan. Ketika teman-teman tidak pernah istilahnya merubah diri ya, ini yang kadang menjadi durasinya menjadi semakin panjang di dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Tetapi kalau teman-teman mau merubah perilaku, artinya mau berubah ya, nah ini pasti ya. Jadi hasil ini tidak akan mengingkari usaha kita lah. Jadi insya Allah ya, optimis saja ya, badai pasti berlalu. Itu faktanya seperti itu yang saya lakukan, sehingga alhamdulillah ya sampai dengan saat ini saya semakin membaik, semakin sehat, semakin energik ya, dan bisa dikatakan sembuh total. Nah itu berkat daripada tip-tip yang memang saya berusaha mempraktekkan ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan tip-tip ya, entah itu dari motivator, entah itu dari sharing dengan teman dan lain sebagainya, yang penting kita coba, kita praktekkan. Ternyata itu hasilnya ya, dari situlah kita menjadi bangkit ya, dan selalu progres, dan akhirnya menjadi terlepas dari jeratan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Baik ya, itu sebab dan solusi yang kedua. Nah kemudian sebab dan solusi yang ketiga, yaitu bisa jadi karena stres ya. Nah stres ini semacam beban pikiran teman-teman. Jadi banyak pikiran ya, banyak pikiran yang sifatnya menjadi beban oleh kita ya. Kemudian
beban secara emosional, kemudian beban secara perasaan. Nah, itu kadang masih melekat ya, apalagi yang sudah menjadi istilahnya trauma. Nah, itu kadang susah untuk dilepaskan ya, kalau kita memang tidak merubah doktrin baru yang kita tanamkan di dalam pikiran dan jiwa kita ya. Tetapi kalau kita sudah bisa menemukan ya doktrin baru, dogma baru, kemudian kita tanamkan di dalam pikiran untuk mengganti doktrin lama yang selama ini selalu mengganjal ya. Nah, itu setelah itu kemudian kita aplikasikan di dalam istilahnya kehidupan sehari-hari atau di dalam perilaku kita, nah itu nanti akan berubah juga ya. Yang tadinya mungkin beban pikiran masih merasa berat, nah itu akan menghilang, terkurangi ya. Yang emosinya kadang masih mudah meningkat, nah itu menjadi stabil. Yang perasaannya kadang kita merasakan tersakiti, merasa dibully, merasa sedih dan lain sebagainya, itu pun nanti akan berubah menjadi rasa kebahagiaan. Nah, itu semua memang kalau kita merubah diri teman-teman ya. Jadi ya memang banyak hal ya, maka dari itu untuk yang hal yang bersifat psikologis ya, ini memang kita butuh betul-betul kesadaran teman-teman ya. Jadi nah, kesadaran itu dibangun itu ya dari dalam diri kita sendiri. Jadi untuk bangkit dari istilahnya psikologis kita ya, untuk menjadi contohnya berpikir positif ya, emosi menjadi terkendali, kemudian perasaan bisa merasakan kebahagiaan. Ini memang caranya sangat banyak teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman juga punya cara sendiri ya, tetapi secara umum ya, jadi ya pertama memang kita harus kurangi beban pikiran. Nah, untuk mengurangi beban pikiran ini saja berbeda-beda. Karena apa? Karena masalah di dalam pikiran kita juga berbeda ya. Yang menjadi faktor pikiran itu tertekan ya, contohnya sehingga berpikirnya negatif. Nah, itu kan setiap orang berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita harus mencermati masalahnya sendiri, sebenarnya apa sih yang selalu saya pikirkan ya, yang mengganggu pikiran kita. Nah, itu yang harus diselesaikan teman-teman. Istilahnya harus dirilis lah ya, dicari jalan keluarnya. Pokoknya kita memang harus di situ betul-betul mempraktekkan kesabaran, kesadaran ya, keikhlasan itu di situ ya. Bila perlu kita jadilah pemaaf. Nah, itu di situ ya. Nanti akan sedikit demi sedikit akan ini menjadi lebih damai teman-teman. Jadi intinya kita mencari kedamaian kalau secara psikologisnya itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah bisa merasakan kedamaian, sudah plong, tidak ada istilahnya sedikit pun problema yang mengganjal, nah itu nanti lambat laun ya ini akan ada perubahan yang ternyata sekarang sudah menjadi bahagia, sekarang sudah damai ya, sekarang sudah ayem, tentrem. Nah, disitulah sebenarnya cari saja ya. Jadi kalau sudah sampai tentrem ya, ini pasti ya yang namanya anxiety psikosomatis itu akan menghilang teman-teman ya. Itu seperti itu. Jadi memang untuk menghilangkan ilusi, halusinasi, caranya harus seperti itu. Kita mencari kedamaian, intinya seperti itu. Nah, itu ya, jadi solusinya kurangi beban pikiran, kendalikan emosi ya, kemudian cari kedamaian. Intinya seperti itu ya. Nah, kemudian satu hal lagi ya, untuk lebih kita mendapatkan kedamaian ini secara spiritual ya. Secara spiritual kita lebih mendekatkan diri teman-teman. Jadi mendekatkan diri itu ya melalui kegiatan-kegiatan spiritual kita ya, tentang keyakinan kita, contohnya sesuai dengan agama kita masing-masing lah. Dengan jalan misalkan kita meningkatkan ibadah kita ya, mungkin kita banyak membaca ayat-ayat suci, banyak berzikir ya, banyak syukurnya ya, bahkan mensyukuri apa adanya ya, dengan tulus dan ikhlas, sampai dengan kita pasrah ya, pasrah secara lahir dan batin. Nah, itu insya Allah nanti segala sesuatu yang mengganjal itu akan terselesaikan di situ.
Intinya seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTCN, sensitif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baik, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.